Jokowi gencar sebar bansos di masa kampanye, banjir kritik Mensos tak diajak. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana, alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih kamu sama Bapak Presiden. Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? Jadi tidak ada alasan tidak ada alasan yang kuat lah saat itu untuk bansos atau bantuan pangan beras ini diperpanjang sampai Juni. Nah, rupanya Juni adalah Risma atau Mensos itu keberatan terhadap perpanjangan bantuan pangan yang sampai Juni itu. Penolakan itu disampaikan Risma langsung di rapat terbatas yang dihadiri Presiden. Setelah Risma menolak ini, kemudian data bantuan pangan yang dipakai oleh pemerintah yang semula pakai data Kemensos itu beralih di 2024 ini menjadi pakai Kementerian Koordinator PMK. Nah, ada selisih juga di situ 8%, jumlahnya. lebih Ya, banyak. nah sejak saat itu Risma tidak pernah dilibatkan dalam ratas-ratas yang membahas soal bantuan sosial maupun bantuan pangan. Bagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Karena bansos ini uang rakyat ya, bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang apalagi uang calon presiden. Bansos uang rakyat yang disahkan oleh DPR. Jadi kita mengkoreksi pernyataan Pak Zul bahwa itu uang presiden, bukan, itu uang hasil pembicaraan pemerintah dengan DPR. Jadi uang bansos adalah uang APBN. Bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah silakan menjelaskan mengenai APBN itu. Tahun ini 2024 bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Pemerintah juga telah memutuskan dengan program bantuan pangan, di mana bantuan pangan beras sampai bulan Juni sebesar 10 kg dan bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan, dan itu akan dievaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari yang besarnya 200.000 per bulan. Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan di akhir tahun sebesar 200.000 per bulan juga, pada waktu itu selama 2 bulan ataupun 400.000. Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar membagikan bantuan sosial atau bansos pada masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sontak aksi Presiden Jokowi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Terlebih dalam pembagian bansos itu, Presiden Jokowi tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik.
Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Kades kan cuma membagi aja, karena itu bagian dari cara kita mengerem diri. Tapi saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Biar rakyat yang menilai, itu kan memang sesuai aturan, memang bagaimana kemudian pemerintah mengurangi kemiskinan, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi biar rakyat yang menilai bahwa bantuan-bantuan tersebut adalah untuk rakyat yang diberikan oleh negara. Jadi itu merupakan hal yang memang harus dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, dan rakyat bisa menilai bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang memang harusnya dilakukan oleh negara untuk rakyat. Jangan sampai bansos ini punya pengaruh yang signifikan bagi elektabilitas seseorang, atau memiliki implikasi bagi elektabilitas seseorang. Sebab kalau itu terjadi, yaitu mengganggu prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang demokratik. Sebab itu ada seperti dibayang-bayangi tingkat kepuasan masyarakat disebabkan penyebaran bansos, yang dengan itu tentu akan berimplikasi kepada tingkat keterpilihan seseorang. Nah, itu bisa tidak adil tuh. Yang lainnya tidak bisa klaim, tidak bisa melakukannya karena dia bukan pemerintah, dan akibatnya kemudian orang merasa, wah dia nggak bisa nih diandalin, nggak pernah bantu kita. Padahal uang bansos yang dibagikan, barangnya bansos yang dibagikan itu juga bagian dari uang. Jangan heran kalau kemudian Pak Jokowi harus bergerak sendiri. Karena nampaknya aparat-aparat di daerah di bawah-bawah itu sudah kapok untuk diberikan instruksi untuk tidak netral. Karena apa yang mereka lakukan selama ini ternyata terlihat tidak ada hasilnya. Orang-orang di daerah-daerah, aparat-aparat, oknum-oknum yang selama ini bisa dikerahkan, hari ini mungkin juga sudah kapok, sudah gak mau lagi diberikan instruksi-instruksi. Relawan juga hanya omong kosong ternyata. Relawan-relawan Jokowi yang katanya besar dan sebagainya, tapi itu tidak mampu untuk melakukan pengerahan atau memenangkan pasangan 02. Makanya hari ini di Pilpres 2024, meskipun Pak Jokowi tidak ikut berkompetisi, tapi dia lebih sibuk dibandingkan tahun 2019 lalu. Sehingga dari sini segala klaim soal relawan dan segala pasukan yang dimiliki oleh Pak Jokowi menjadi tidak ada artinya.